selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Tema kali ini kita akan membahas tentang salah satu UMKM yang cukup terkenal di Kota Bandar Lampung. Dan tentunya kita akan mengupas tuntas bagaimana UMKM ini bisa terus berjalan dan juga bisa menaikkan bisnisnya dan tentunya bisa mempekerjakan orang-orang lain. Nah Tribuners, telah hadir bersama dengan Mutiara di studio Tribun Lampung tercinta yaitu Mas Rosadi selaku Customer Relationship Manager dari UMKM Ayam Ladas. Halo, selamat sore Mas. Halo, selamat sore. Ya, gimana kabarnya nih Mas Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, wah, luar biasa sekali nih ya. Kita sudah kedatangan langsung dari Customer Relationship Manager UMKM Ayam Ladas. Langsung aja di Tribuners kita akan mengupas tuntas tentang bisnis dari Ayam Ladas. Nah Mas Adi, di sini kan kita ngobrolin tentang UMKM nih temanya ya. Dimana kan kita tahu sekarang ini memang di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung banyak sekali UMKM. Tentunya salah satunya adalah di bidang makanan. Nah boleh tahu nggak sih sejarah awal mula memulai bisnis dari Ayam Ladas ini seperti apa nih Mas? Baik, saya akan coba jelaskan sedikit profilnya Ayam Sambal Ladas. Jadi Ayam Sambal Ladas ini sebenarnya posisinya berdiri dari tahun 2014. Karena posisinya waktu itu kami di situ juga jualan jajan berupa sosis gulung di Unila, Universitas Lampung. Tetapi karena sifatnya jajanan, jadi alangkah baiknya kita sandingkan dengan kebutuhan makanan pokoknya, terutama memenuhi kebutuhan makan siang mahasiswa dan dosen-dosen di Universitas Lampung. Nah, saat jalan kurang lebih 1 tahun setengah, tepatnya di tahun 2016, itu kita coba vakum karena kita fokus mengembangkan yang jajanan sosisnya sampai ke daerah Malang, Jawa Timur waktu itu. Wah, luar biasa sekali, langsung nyebrang ke Pulau Jawa ya Mas ya? Alhamdulillah, jadi kita bisa buka outlet di Jawa Timur, di Malang, Jawa Timur pada saat itu. Dan untuk Ayam Sambal Ladas ini kita sempat vakumkan dulu. Nah setelah COVID ternyata justru jajanan ini yang berdampak sangat besar ya terhadap perkembangan bisnis untuk jajan ini pada saat COVID itu berdampak sangat besar. Jadi kita coba lebih fokus kembali lagi ke Ayam Ladas yang merupakan kebutuhan pokok yang orang pasti melirik ke arah situ untuk jajanannya ya saat itu waktu itu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang justru Ayam Ladas ini yang menopang usaha jadi usaha utama ya. Utamanya. Seperti itu kurang lebih begitulah. Oke, dari 2014 berarti udah hampir 10 tahun atau sekarang 9 tahun ya, bisa dikatakan kurang lebih luar biasa sekali. Nah, ini kan tadi berbicara tentang bagaimana sih Ayam Ladas ini bisa berdiri dan bisa bertahan di tahun 2023 ini nih Mas ya. Nah, terus boleh tahu nggak sih Mas, kenapa sih memilih bisnis makanan, di bidang makanan? Padahal kan sebenarnya banyak nih peluang bisnis lainnya gitu kan. Kenapa berkutiknya di makanan? Apakah karena memang suka atau ternyata memang itu keahliannya nih Mas? Pertama karena memang terutama untuk istri ya, istri memang suka untuk trial makanan. Yang pertama itu poin pentingnya. Jadi karena istri ini juga itu basicnya juga memang suka trial makanan, coba-coba untuk tadinya untuk meracik resep untuk ayam terutama. Dan dasarnya adalah karena di Lampung cukup banyak ya peminat ayam-ayam goreng, termasuk ayam bakar, ayam goreng, pasarnya cukup luas. Dan saat itu juga terpikir bahwa untuk ayam yang menggunakan bumbu rempah, dalam hal ini laos, itu belum ada di Lampung. Maka dicobalah kita ciptakan untuk produk yang menggunakan rempah laos yang orang-orang di Lampung nyebutnya serundeng ya. Oh iya betul, tapi serundeng. Ke serundeng itu lebih mengarah selama kelapa. Ini umumnya ke kelapa. Maka dijelaskan juga ketika ada customer bertanya apakah ini serundeng kelapa, sepertinya ya kita jawab itu bukan kelapa. Jadi menggunakan laos goreng. Jadi termasuk yang di Lampung seingat saya dan kami
untuk yang serundeng Laos itu baru di ayam ladas tadinya seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ayam serundengnya di ladas ini sesuatu yang unik dan punya nilai beda dibandingkan dengan ayam yang lainnya ya. Betul sekali. Betul. Jadi itu sebenarnya menjadi poin plus ya untuk bisnis dari ayam ladas sendiri. Betul. Nah, tantangan, kalau boleh tahu tantangannya selama membangun bisnis ayam ladas ini seperti apa sih Mas? Tantangannya sih cukup besar ya, karena posisinya ayam ladas ini mengambil pasar untuk positioningnya adalah dia makanan pokok, di mana di area Provinsi Lampung juga banyak makanan pokok yang termasuk ada ayam bakar tadi, ada ayam goreng, belum lagi ikan, belum lagi dan yang lainnya begitu. Jadi dengan berbagai macam ayam pun juga dengan berbagai macam bentuk olahan, maka di sini kita harus punya tes yang pembeda daripada produk lainnya. Kurang lebih begitu. Jadi salah satunya adalah sesuai dengan tagline kita, itu di situ ada ladas spesial ayam rempah. Maka salah satu penguatnya di sana adalah rempahnya. Betul sekali, rempahnya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita harus punya pembeda di antara produk-produk yang lainnya. Seperti itu supaya tetap bertahan gitu. Kurang lebih begitu. Nah, kan balik lagi nih sekilas 2 tahun ke belakang, kita sempat mengalami COVID-19. Nah, tentunya kan banyak sekali UMKM atau bisnis yang berdampak. Nah, mungkin kan di sini Mas Adi sendiri merasakan nih ada dampak tersendiri. Nah, kalau untuk ayam lada sendiri ketika COVID-19 itu seperti apa Mas? Apakah menurunkah penjualannya atau malah menaik kayak gitu? Jadi waktu COVID-19 di tahun 2020 awal ya, kurang lebih di bulan Maret atau Februari itu positioningnya ayam ladas ini posisinya itu penjualannya itu karena posisinya banyak yang karantina ya, nyebutnya waktu ya zaman COVID dulu banyak yang karantina di rumah, jadi posisinya otomatis para customer ini itu dilarang untuk langsung ke resto ya dulu ya. Dulu kan posisinya di karantina di rumah. Jadi mau nggak mau ordernya melalui ojek online ya, atau aplikasi online, atau lewat offline juga kita buka saluran lewat WA dan lewat online. Nah, dari sana penjualan alhamdulillah naik posisinya. Nah, jadi kita pun juga membuka jasa pengantaran waktu itu dengan menggunakan kurir, di samping menggunakan aplikasi online juga. Jadi waktu COVID dikategorikan penjualan ayam ladas ini naik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di saat mungkin beberapa UMKM atau bisnis terdampak sampai mungkin mengurangi omset, namun ayam ladas ini alhamdulillah bisa bertahan, malah bisa dikatakan bertambah seperti itu ya Mas. Nah, nih Mas, terkait dengan usaha dari ayam ladas ini sendiri, tadi kan kita sudah menjelaskan seperti apa sih sejarahnya dan sebagainya gitu kan. Nah, di saat seperti ini banyak sekali kan saingan-saingan yang menjual ayam atau makanan serupa. Dan tadi Mas sempat bilang kalau misalkan hal unik dari ladas ini sebenarnya kan ayam rempah. Betul. Nih, cuman kan nggak bisa kita pikir ini Mas, siapa tahu ternyata memang di Lampung ini ada ayam rempah lain loh, mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, seperti apa sih cara dari ayam ladas untuk bisa bersaing dengan usaha ayam serupa supaya tetap bisa disukai oleh masyarakat di Lampung, Mas? Baik. Jadi di samping dengan tagline-nya ayam ladas ini spesial ayam rempah, ayam sambal ladas ini juga pun pertama dari sisi produk ayamnya sendiri, kami menggunakan untuk ayamnya sendiri itu menggunakan istilah marinasi ya, untuk supaya bumbunya meresap lebih dalam, jadi sampai ke tulang-tulang ayamnya. Jadi untuk bumbunya, untuk ayamnya sendiri bumbunya meresap karena itu cukup lama di marinasi, seperti kurang lebih begitu. Yang kedua, pembeda dengan produk lainnya adalah sambal ya. Di sambalnya di situ ada terasa gurih ya. Ini berdasarkan survei saya ke customer selaku bagian salah satu customer ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi selaku customer yang saya sering kunjungin ke lapangan, sering bertanya, survei. Jadi salah satunya adalah pertama tadi yang saya sebutkan tadi, rasa ayamnya bumbunya cukup meresap sampai ke dalam. Yang kedua, rasa sambalnya itu wangi dan gurih. Nah, yang ketiga,
kita juga punya pembeda dengan produk lain mungkin yang kita anggap di sini adalah kita menggorengnya menggunakan minyak Sanko yang premium. Jadi ada bedanya minyak Sanko dengan premium dengan yang biasa itu berbeda. Kalau mungkin lebih detailnya lagi itu kalau misalkan minyak Sanko yang premium jika dibandingkan minyak Sanko yang biasa itu daya resap panasnya lebih cepat dibandingkan dengan Sanko yang biasa pada umumnya. Jadi sehingga produk pun saat digoreng juga matangnya lebih sempurna dan serapan minyaknya tidak terlalu banyak. Dan pengaruhnya terhadap produk jika misalkan minyaknya tidak terlalu banyak di situ tidak, meskipun sudah beberapa jam tidak terasa bau tengi ya atau menghasilkan minyak yang cukup banyak. Karena tadi kita menggorengnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk Sanko yang premium itu penggunaan minyaknya tidak terlalu boros. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya memang yang bikin beda mulai dari prosesnya, cara memasaknya dan tentunya bahan-bahan yang dipilih adalah bahan yang berkualitas ya Mas ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu untuk ayam lada sendiri sebenarnya target marketnya apakah masih mahasiswa dan dosen atau saat ini merambah untuk semua kalangan nih? Yap. Jadi sebenarnya ayam ladas ini sesuai dengan di awal saya ceritakan tadi dengan profilnya adalah bahwa kita di awal itu membuka usaha ayam ladas ini adalah di sekitaran Universitas Lampung yang tentunya di sana sebenarnya pasar utamanya adalah sasarannya itu untuk anak-anak muda ya, untuk mahasiswa, mahasiswi dan mahasiswa. Nah, tapi seiring waktu berjalan rupanya ada pergeseran pasar untuk ayam ladas ini dari mulai mahasiswa sampai ke bapak-bapak dan ibu-ibu kantor ini biasanya dan sekarang lebih ke arah nenek-nenek dan kakek-kakek juga ikut mencoba dan jadi hampir dari semua kalangan sekarang. Saya bisa berkata begitu karena saya cukup ada beberapa kenalan dengan customer dan mereka sering order ayam ladas lewat saya untuk ibunya, untuk ibunya yang sudah ya mungkin kalau usia mungkin antara 60 sampai 70 tahun masih doyan ayam sama ladas, katanya seperti itu sih. Mungkin salah satunya juga kan kalau misalkan udah usia lanjut bisa makannya empuk-empuk dan kebetulan memang ayam ladas ini kan rasanya empuk ya Mas. Benar sekali. Nah, ini kan tadi sudah jelaskan marketnya tadinya awalnya mahasiswa terus juga akhirnya merambah untuk semua kalangan karena ternyata ditemukan banyak customernya dari semua kalangan nih Tribuners. Lalu seperti apa sih strategi untuk promosinya ladas sendiri Mas? Apalagi kan sekarang kita di era digitalisasi. Nah, bagaimana UMKM ayam ladas ini melihat peluang digitalisasi ini untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dari ladas? Ayam sambal ladas ini sendiri posisinya adalah kita sebenarnya tidak ada restoran, jadi posisinya jualannya secara online. Otomatis digital itu sangat berpengaruh untuk pemasaran ayam sambal ladas. Nah, jadi untuk di digitalnya sendiri sudah pasti menggunakan IG ya, Instagram, terus menggunakan jasa Telegram, terus ditambah lagi ada satu hal juga yang lebih penting juga saya sebagai posisi bagian marketingnya juga ya adalah itu trust customer, kepercayaan customer terhadap rasa produk itu sendiri. Karena bagaimanapun kita memanfaatkan media digital, kalaupun memang pada akhirnya si customer itu nanti akan tertarik untuk mengorder produk ayam sambal ladas, tetapi jika rasanya tidak membuat customer untuk kembali lagi order atau repeat order tadi, ya sama saja. Jadi artinya sih sumbernya sih di trust sih sebenarnya melalui ya media digital tadi untuk media promosinya seperti Instagram ataupun Telegram ataupun Facebook Ads bisa sih. Jadi memang kalau misalkan media sosial dan juga promosi itu ya hanya sekedar promosi, cuman kalau untuk bisnis makanan balik lagi ke trust dari konsumen. Betul ya Mas sekali, ya. Nah, untuk Mas Adi sendiri sebenarnya seberapa bisa dikatakan bagaimana sih melihat peluang bisnis makanan di Lampung? Mungkin kan Tribuners di rumah nih Mas, ada yang mau memulai bisnis tapi
ragu-ragu nih karena dia melihat udah banyak banget nih ternyata bisnis makanan di Lampung. Nah, mungkin bisa dikasih pandangan gitu Mas untuk para pemula-pemula yang akan memulai bisnis makanan gitu di Lampung. Yap. Jadi untuk teman-teman semua jika berpikir bahwa bisnis di UMKM di Lampung seperti apa, kalau menurut pandangan saya pribadi UMKM di Lampung ini cukup prospek ya pada saat ini, dan insya Allah untuk kedepannya juga akan semakin berkembang karena banyak dukungan terutama dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga. Otomatis juga hal ini akan mempengaruhi jiwa usahawan ya, jiwa wirausaha dari teman-teman di luar sana. Nah, untuk masalah misalkan tips untuk memilih produk yang mana sih yang tepat sih, sebenarnya sih tergantung passion ya. Kalau misalkan passion teman-teman misalkan memang di kuliner, dan yakinlah tidak perlu khawatir untuk tidak laku. Yang penting seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa trust itulah yang penting untuk customer, itu poin pertama. Jika customer percaya produk kita, bahwa produk kita itu enak dan mampu bersaing di pasar, insya Allah akan ada terjadi repeat order di sana. Itu yang paling penting di sana. Di samping itu juga produknya yang kita hasilkan juga, meskipun di pasaran yang jualan ayam di Lampung cukup banyak, dari mulai ayam goreng maupun ayam bakar, tetapi kita harus punya different antara produk lainnya. Misalkan contoh seperti yang sudah saya sebutkan tadi, contoh ayam ladas, di situ ada tagline-nya spesial ayam rempah, dan yang tambahannya adalah bumbunya meresap, digoreng pakai minyak sanko, dan teman-teman juga bisa menggunakan different untuk produk teman-teman sendiri dengan produk yang lainnya, kurang lebih begitu. Insya Allah masih bisa fine. Oke, ini Tribuners di rumah tuh kan tadi udah ada besaran ya dari Mas Adi untuk memulai bisnis. Yang pertama, sesuaikan dengan passion ya. Dan kalau misalkan memang Tribuners ingin membangun usaha atau UMKM di bidang kuliner, yang paling penting adalah trust dari konsumen. Karena balik lagi, namanya kuliner ini kan lidah ya, lidah masyarakat, nggak bisa dibohongi gitu kan. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih kan, tadi kita udah ngobrolin jauh tentang ladas. Sebenarnya kalau di ladas sendiri menunya hanya satu ini ya Mas ya, untuk ayamnya, ayam sambal ladas inilah menunya. Atau mau ada gebrakan inovasi baru nih, mungkin menu baru nih Mas? Ya, jadi sebenarnya memang ada beberapa customer yang ketika saya terjun ke lapangan langsung merequest atau bertanya, Mas ini ayam sambal ladas ini bisa nggak sih ada menu lainnya ayam bakar misalkan, atau ikan, ada menu lain tambahan ikan, kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya posisinya adalah ayam sambal ladas ini sesuai dengan tagline-nya tadi, spesial ayam rempah, yang tentunya bahan dasarnya adalah ayam digoreng ya sebenarnya. Jadi kita posisinya memposisikan bahwa ayam sambal ladas ini posisi di spesial ayam rempah yang digoreng tadi. Jadi kemungkinan, tidak nutup kemungkinan juga suatu saat juga akan ada tambahan produk lainnya. Tetapi sesuai dengan expertnya di sini adalah spesial ayam rempah tadi, maka otomatis kita akan fokus ke tahap seperti ayam sambal ladas yang sekarang ini, yang pengembangan perlu terus-terusan supaya ini rasanya tidak berubah. Jadi karena konsisten itu sangat susah. Iya, betul. Posisinya untuk menjaga konsistenan baik dari rasa produk maupun kualitas produk itu sendiri itu sangat susah. Maka kita butuh fokus di situ. Kurang lebih begitu. Nah, ini kan udah ada tampilan ini ya di depan kita. Ini adalah Tribuners, ini salah satu bentuk dari ayam ladas itu sendiri ya. Ini kan ada bentuk kotak, terus juga kebetulan ada minumannya nih Mas ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih kepada Tribuners di rumah, siapa tahu Tribuners di rumah ingin membeli nih Mas. Nah, kalau untuk ayam sambal ladas sendiri, kalau misalkan dia yang kotak itu ada berapa versi? Mungkin kotak kecil kah, kotak besar, terus range harganya. Terus juga nih kan aku ngeliat nih di sosial medianya sambal ladas sendiri itu kan ada yang kayak ayam untuk dibentuk kayak tumpeng seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah nih Mas.
Jadi untuk teman-teman semua, ayam sambal ladas ini karena posisinya adalah untuk semua kalangan ya. Jadi ayam sambal ladas ini menyediakan berbagai bentuk kotak ya, sesuai dengan budget customer masing-masing. Mulai dari harga, ada menggunakan telur, misalkan ya nasi telur itu menggunakan telur 12.000, ada yang nasi ati ampela itu 16.000, ada yang untuk ayam hematnya 18.000, ada yang ayam nasi ayam yang nyebutnya kotak kecil 23.500 sampai dengan yang kotak besar. Kotak besarnya itu untuk acara-acara, mungkin acara rapat atau meeting itu 25.500. Nah, kalau untuk nasi, untuk tumpeng kita juga menyediakan ada tumpeng yang 5 porsi, ada yang tumpeng 10 porsi. Untuk yang 5 porsinya 135.000, untuk yang tumpeng 10 porsinya 265.000. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya harganya cukup terjangkau ya untuk semua kalangan. Jadi nih Tribuners di rumah yang penasaran dan pengen tahu, mungkin belum tahu nih ya rasanya seperti apa, langsung aja di order gitu ya Mas ya. Nah untuk Tribuners juga yang memang udah tahu ladas, tadi kita udah mengupas tuntas nih ya seperti apa sih awal mulanya ayam ladas ini bisa sampai kita nikmati gitu kan. Tribuners di rumah bisa nikmati dengan harga yang tentunya terjangkau untuk semua kalangan. Oke Mas, mungkin terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan dan kesan lah untuk para pebisnis gitu kan, atau para pemilik UMKM khususnya di bidang kuliner untuk apa ya istilahnya kayak sama-sama maju bersama dan sebagainya deh, boleh? Oke, terima kasih. Untuk teman-teman semua, untuk pelaku usaha kuliner, apapun usaha kuliner teman-teman semua, yang jelas posisi untuk bisnis kuliner itu harus seserius mungkin ya, sesuai dengan pertama passion, bukan hobi, karena kalau hobi saja tidak cukup. Jadi kita harus punya passion yang memang dipastikan memang bergerak di bidang kuliner. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jatuh bangun bisnis itu udah hal biasa. Udah hal biasa posisinya. Jadi ada kadang jualan itu laku, kadang tidak, ya kita tetap fight dan pastikan kita kalau bisa survei dengan customer, sebenarnya produk kita posisinya di mana, ada yang kurang kah, atau misalkan punya kelebihan, apa itu kelebihannya dan kekurangannya apa. Jika ada kekurangan, pastikan itu dibenahi bukan ditutupi. Gitu. Nah yang ketiga adalah sistem pemasaran. Dan apalagi sekarang ini kan pemasarannya kita bisa lewat online dan perlu juga kita offline. Kalau online kita bisa lewat IG, lewat Facebook Ads dan sebagainya, atau offline juga kita bisa melalui link ya. Kita kan juga perlu ada channel link dengan kawan-kawan juga, langsung head to head juga bisa untuk memperkenalkan produk kita. Jadi sangat besar kemungkinan untuk diterima masyarakat asalkan kita mau fight dengan produk kita. Wah luar biasa sekali nih Tribuners, udah dapat pesan dan kesannya dari Mas Adi ya, langsung bagaimana sih caranya kita ini memulai bisnis dan bagaimana cara menghadapi bisnis di saat jatuh bangun, karena memang berbicara namanya bisnis itu pasti ada masa jatuh bangunnya ya, nggak selamanya kita tuh naik terus, nggak selamanya juga kita di bawah. Wah luar biasa sekali. Nih terakhir Mas, kalau boleh tahu Instagram atau sosial media dari Sambal Ladas sama atau Tribuners di rumah ada yang ingin memfollow? Yap. Untuk IG-nya sendiri ada, teman-teman bisa follow IG, nama IG-nya Ayam Sambal Ladas. Di Facebook juga sama. Nah, untuk WA kita juga di IG juga sudah tertera, ada nomor adminnya di sana. Untuk lokasinya Ayam Sambal Ladas sendiri ada di Jalan Geria Utama 2C/4 Waya Halim Permai, Kecamatan Waya Halim, Bandar Lampung. Dan yang kedua kita juga hadir di Enggal, daerah Enggal, di Jalan Es Parman, di dekat Hotel Andalas Permai. Di sana kita kerjasama dengan namanya Dapur Bersama, yang pemiliknya tidak lain adalah Gojek. Jadi kita kerjasama dengan Gojek di Dapur Bersama tersebut di Jalan Es Parman. Wah luar biasa sekali. Nah udah di spill nih ya Tribuners di rumah biar nggak penasaran lagi gitu kan kalau ada yang nanya.
Wah, luar biasa sekali nih obrolan kita bersama dengan Mas Adi terkait dengan bagaimana sih cara kita membangun UMKM khususnya di bidang kuliner, dan kebetulan Mas Adi ini kan memang di bidang kuliner makanan dan spesial ayam rempah nih ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan sudah menyimak, semoga Tribuners di rumah bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita pada sore hari ini, dan Tribuners yang ingin memulai bisnis, ayo mulai bisnisnya, jangan ragu-ragu ya Mas ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja obrolan Mutiara dengan Mas Adi Tribuners. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, dan Mas Rusadi juga. Saya dengan Adi. Oke, kami mohon pamit undur diri dan selamat jumpa dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.